Biasa Bu, pakai zonnya yang gratis. Nggak apa-apa deh, udah alhamdulillah. Makasih ya Sally waktunya dan sebagainya dan segalanya. Barakallah. Sama Bu. Lanjut ya Bu. Besok Nomor- besok 4 esai deh. Iya Bu, 40 PG, 4 Astagfirullah. dan esainya itu Astagfirullahaladzim. beranak-anak. Lah itu waktunya berapa lama ya? Aduh, itu belum saya belum nggak tahu sih itu waktunya berapa lama, tapi Aduh, bisa 2 hari 2 malam ini kayaknya aku. seminggu Bu. 2 kali 48 jam. Harus ini Bu, harus cepet loadingnya karena berpacu dengan waktu juga kan. Aduh, itu dia. Udah lola banget ini, ampun. Kita lanjut ya Bu, nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 lebih pendek dibanding nomor 1 dan nomor 2. Jadi ada suatu obat dieliminasi dari tubuh dengan farmakokinetik. Jadi kalau kita nanti mungkin udah kan ya farmakokinetik. Jadi proses nasib obat di dalam tubuh itu namanya farmakokinetik. Di sini ada KM, kemudian ada PM. Jadi dari soalnya, bentar. Karut bocor karut. Lanjut ya. Ini maaf Bu, sambil ngomong. Tutup. Ini Iya, ini iya kan. nggak apa-apa. Jadi untuk nomor 3, ini udah juga ada rumusnya. Jadi dia proses farmakokinetik, jadi nasib obat itu di dalam tubuh itu seperti apa? Kalau pertanyaannya, jika 400 miligram obat diberikan secara IV bolus, lagi-lagi bolus, berarti dia diberikan dalam jumlah banyak pada di awal waktu, kemudian berapa waktu yang diperlukan, intinya berarti waktu. Kalau waktu pasti satuannya adalah jam. Kemudian yang kedua itu 320 miligram, jadi cuman beda obat yang diberikan. Yang pertama yang A itu 400, yang kedua 320. Nah, kuncinya adalah rumus. Kalau misalnya kita udah tahu rumusnya, insya Allah sih tinggal masukin aja angkanya. Untuk cara penggunaan kalkulator lagi-lagi nanti via Japri aja, via WA. Jadi T sama dengan 1 dibagi PM atau volume. Di sini kan kita udah tahu ya kan, dia itu 50 miligram per jam, berarti kita udah 1/50. Nah, dari rumusnya satunya. Kemudian dosis awal atau D0 dikurangi, eh, sebentar, stop.
Ini kelihatan nggak sih? Oh, berubah ya? Sini. Habis. Nah, jadi ketika udah tahu rumusnya, insya Allah sih udah bisa masukin aja. 1 dibagi 50, di M-nya 50, kemudian dosis awal dikurangi dosis setengahnya, jadi di sini clue-nya di sini ya. Mencari DT itu adalah setengah dari D0. Misalnya D0-nya itu 400. Berarti DT-nya berapa? Setengahnya. dua Berarti ratus 200. Kemudian kalau dia 320, berarti DT-nya berapa? 160. 160. Jadi angka 160 dan 200 ini adalah setengahnya dari si D0 atau dosis yang diberikan di awal. Itu. Dapat 200 dari setengah kali 200, dapat 160 setengah dikali 320. Gimana nanti kalau bukan 400, 320? Diubah jadi 500. Berarti D0-nya, DT-nya berapa? 250. 250. Gitu ya. Jadi kita menentukannya itu asalnya dari sini nih. DT sama dengan 50% D0. Setelah kita masukin DT-nya 400, D0-nya 400, DT-nya 200, ditambah KM. KM-nya di sini kebetulan 100 nih, angkanya cantik. Kan bisa aja nanti angkanya jadi 75, 50 gitu. Jadi ini 100 bukan baku. 100 ini tergantung dari soal. Takutnya nanti disangkanya 100 terus, padahal itu enggak, tergantung dari nilai KM yang dikasih tahu dari soal. Tuh. Kemudian kalau len-nya tetap len D0, ini rumusnya dibagi DT. D0-nya tadi kan 400, DT-nya 200. Nah, ini kalau nggak benar pakai kalkulatornya pasti hasilnya beda. Kayak pertama adalah 400 dibagi 200 dulu. 400 dibagi 200 berapa? Dua. 2. Dua. Jadi cara menghitungnya dari belakang. Kalau saya lihat dari belakang. Jadi len 2 itu dari ini nih, 400 dibagi 200 itu kan len 2, itu dikalikan 100 pakai kalkulator. Len 2 itu sama dengan berapa? Saya hitung sekarang. Len 2 itu sama dengan 0,693 dikalikan 100. Hasilnya adalah 69,31. Kemudian baru ditambahkan 400 dikurang 200 berapa? 200 kan? Kemudian baru dikalikan semuanya 1/5. Gitu. Karena kalau nggak pakai cara kayak gini, hasilnya pasti beda. Kalian coba aja sendiri pakai kalkulator, pasti hasilnya beda. Ditambahin 200. Kemudian dibagi 5. Nah, ini hasilnya pas 5,386. Digenapin jadi 5,39. Untuk dosis yang 320 itu juga sama kayak gitu. 320-nya ini dibagi 6, 160 kan sama dengan len 2 kan. Len 2 itu dihitung dulu pakai kalkulator. Hasilnya itu 0,693 dikali 100. Setelah dikali 100 ditambahin 320 kurang 160 itu 160. Baru dikalikan 1/5. Kalau dikali 1/5 itu sama aja dibagi 50. Pasti hasilnya sama, 4,59. Pernah nggak sih ada yang ngitung hasilnya beda? Itu pasti cara ngitungnya nggak kayak gini. Pasti ada yang salah. Kayak len 320 bagi 160 terus hasilnya beda. Jadi harus diselesain dulu yang dibaginya, baru dihitung lennya dikali 100, ditambah 160, dikali 1 dibagi 50. Hasilnya benar, insya Allah. 4,59. Jadi untuk soal nomor 3 ini trikinya itu adalah menghitungnya benar apa enggak. Nanti udah caranya udah benar, ternyata hasil akhirnya salah. Karena nggak tahu cara menghitung pakai kalkulatornya yang benar. Selanjutnya yang terakhir, nomor 4.
Yang keempat ini ada obat penitoin diberikan kepada pasien dengan laju pemberian dosisnya itu 150 miligram per hari dan 300 miligram per hari. Konsentrasi tunak yang didapat, jadi konsentrasi tunak, kalau udah belajar farmakokinetik kan ya, berarti farmakokinetik teori, belum ya? Saya belum ya, Coy? Kayaknya belum deh, Kak, lupa. Belum ya? Itu aku diajar Aku belum, OPA. aku Jadi belum. konsentrasi tunak itu adalah konsentrasi dia itu ketika dosisnya itu stabil di dalam darah. Jadi kalau diberikan dosis 150, kemudian ternyata konsentrasinya itu dia stabil di dalam darahnya 8,6. Kemudian kalau diberikan 300, dia stabil terus selama berapa jam dia 25,2. Itu namanya konsentrasi tunak di dalam darah. Bukan tuna ya, kalau tuna kan ikan. Kalau ini tunak. Nah, kita di sini kebalikan dari soal nomor 3. Kalau di sini walaupun di sini tulisannya nomor 3, tapi ini kan soal keempat. Karena kan yang pertamanya nggak masuk di dalam sini. Di soal nomor 4 ini, kebalikan dari soal yang sebelumnya. Kebalikan dari soal yang ini. Ya kan? Ini kan dikasih taunya KM sama PM. Konsentrasi eliminasi maksimumnya. Kalau ini kebalikannya. Yaitu yang ditanyain KM-nya sama PM-nya. Yang kedua, berapa dosisnya? Dosis berapa sih kalau dia itu mencapai konsentrasi tunaknya segini? Itu. Oke. Jawabannya adalah ini jawabannya. Jadi kita mencari hitung KM-nya dulu sama VM. Rumusnya itu harus dihafal. Kalau dulu di zamannya Bu Fahriana itu farmakoterapi, rumus itu dikasih tahu. Jadi dia mencantumkan rumus-rumus KM, rumusnya ini, VM. Tapi kayaknya kalau biofarmasi, farmasetika kayaknya enggak ya. Kayaknya bapaknya nggak nyantumin rumus di soal. Jadi kalau zaman aku farmakoterapi, itu semua rumus. Nggak mungkin deh. Kecuali kita nyatet sendiri. Kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin berarti kita mau nggak mau ngapalin rumus. Ya kan, rumus aja kalau kita ngapalin, kita grogi aja udah lupa gitu kan. Khawatirnya di situ. Tapi mau nggak mau kan harus dihafal. Tuh. Giliran rumusnya hafal, ditulis, masukin angkanya. Bingung. Salah. Masukin angka udah bener, kalkulator udah bingung. Kalkulator yang nggak bisa makainya. Aduh. Nggak kelar-kelar ya. Nah, jadi di sini rumusnya mencari KM sama mencari VM. Ini nggak boleh kebalik. Kita nggak bisa ngitung VM dulu, baru KM tuh nggak bisa. Ini dari rumusnya. Jadi pertama kali adalah mencari KM. Di sini ada R2 dikurang R1. Kita kecilin dulu ini. Biar bisa kelihatan dari soalnya. Kecilan nggak ya? Nggak ya? Jadi pertama kali itu nggak bisa kita cari VM-nya dulu. Nggak bisa karena ini satu alur. Cari KM-nya dulu. R2 dikurang R1. Di sini ada R1. Ini R2. Kemudian ini adalah C1. Ini C2. Itu ya, nggak boleh kebalik. Nggak boleh salah juga. Yang ini sangkain C, ini sangkain R. Itu juga nggak boleh. Jadi kalau konsentrasi pasti C. Kalau R itu adalah laju pemberian. Berarti dia R. Ya. Kemudian setelah kita udah tahu R1, R2, C1, C2, kita masukin dalam rumus aja. Gampang. 300, ya kan? Dikurangi 150 dibagi 8,6. Enggak. Di sini R1 di, dikurangi R2. R1-nya 150 dibagi C1, R2 dibagi C2. Jadi nggak boleh salah rumusnya. Kalau salah rumusnya, udah pasti hasilnya beda. Perhatiin dulu rumusnya. Jadi dari rumusnya ini kita harus tahu. Namanya rumus kan harus kita ikutin ya kan. Yang pertama itu R2 dulu dikurang R1. 300 dikurang 150. Ini pengurangan biasa kok gampang.
Jadi 300 kurang 150 kan sama dengan 150. 150 dibagi bawahnya ya. 150 dibagi 8,6 berapa? Kita pakai kalkulator dulu. 150 dibagi 8,6. Itu 17. 17. 17,44 dikurangi 300 dibagi 25,1. 11,952. Tinggal dikurangin aja 17,44. 5,48 150 dibagi 5,48. Hasilnya adalah 27,3. Benar ya? Hasilnya segini. Jadi selesain dulu yang bawahnya satu-satu, baru dibagi. Yang atasnya dibagi bawah. Ini nggak rumit, ini nggak pakai eksponensial, nggak pakai pangkat, cuman pembagian biasa. Masa rumusnya nggak kebalik. R2-nya dikurang R1 dulu. Yang ini rumusnya nggak boleh kebalik. Kemudian kalau udah kita dapat KM-nya, ini KM kan, kita hitung PM. Cara hitung PM adalah ini dikasih tahu rumus aslinya, rumus awalnya segini. Kemudian kita masukin aja angkanya. 150 itu kan R1 tadi, R1 150. VM-nya kan yang ditanya, ya kan, variabel yang ditanya. C1-nya 8,6. Kemudian KM-nya ini jawaban dari sini nih, 7,3. Di sini C1-nya 8,6. Gak boleh kebalik rumusnya. Kalau rumusnya kebalik pasti udah pasti salah semua. Ini juga perkalian biasa. Pertama dikali dulu 8,6 VM. Jadi kayak gini. 150 dibagi 1 sama dengan 8,6 VM dibagi 27,3 dikali 8,6. 27,3 dikali 8,6. Dikali, ditambah. Tambah 35,9. Ini dikali silang. Kali silang gini. Jadi 8,6 VM sama dengan dikali 150. 53. 53,85 PM sama dengan 53,85 dibagi 8,6. 53,85 dibagi 8,6. Hasilnya ini salah. 27,3 ditambah 8,6 kali 150 dibagi 8,6. Bener Kak, bener Oh iya, 626. hasilnya 626 ya. 626. Jangan lupa satuannya miligram per hari. Selesai itu yang KM, PM. Kemudian selanjutnya ditanya adalah konsentrasi tunak. Nah, sekian, berapakah kita laju pemberiannya. Jadi ini kayak menghitung infus ya. Ini cara menghitung infus juga kayak gini. Jadi yang ditanyakan dosis infus yang mau diberikan itu berapa sih per hari, miligram per hari. Jadi setelah kita dapat KM, PM, masukin aja rumus si R. Kita cari laju pemberiannya. Ini rumusnya langsung aja yang kita dapetin tadi. Si ini PM-nya. Di sini kan PM dikali nilai C, dikali KM tambah C. Kalau C-nya itu kan yang diminta adalah ini ya, konsentrasi yang diminta tunaknya 11,3, masukin itu 11,3, 11,3. Ini nilai PM-nya, ini adalah nilai KM. KM di sini, PM dari sini KM, ini VM, ini adalah konsentrasi tunak. Jadi ini adalah C, konsentrasi. Hasilnya adalah segini. Ini perkalian biasa. 626 kali 11,3 dibagi, ini ditambah dulu baru dibagi. Hasilnya segini. Selesai. Ada yang bertanya, Bu Ratri? Aman? Aduh, kalau ngelihat dijelasin gini gampang banget ya, tapi begitu ditutup mah udah lupa lagi, nggak bisa lagi. Apalagi angkanya diubah dikit ya, Bu. Diubah sedikit ya. Wah, udah deh, nggak tahu deh. Kalau kita
nggak jeli, nanti pasti hitungnya edel karena angkanya cuma berubah sedikit aja. Tapi feeling aku nggak diubah banyak sih, paling cuman misalnya 11,3 nih diubah jadi 10 gitu. Mudah-mudahan angkanya cantik diubahnya. Ini kan nilai angkanya koma-koma. Mudah-mudahan angkanya tetap. Kayak nggak mungkin loh. Itu 0,001%. Kok mungkin? Aduh. Jadi udah 4 soal esai, insya Allah udah aman ya harusnya Bu. Yang penting benar-benar dipahamin banget. Ini aku kirim di chat box untuk belajar. Karena besok kali dua masuk hari Senin. Takut nggak kepegang lagi. Kirim di chat box. Besok apa, Dek? Kali spesialis sama eh, IKK, ilmu komunikasi kesehatan. Esai, ada esai. Jadi 30 soal Aku PG, besok nggak ada. 15 esai. Aduh. Kalau Oh, IKK 30 PG, 5 esai. 40 PG ya? aku besok nggak ada sih. Nggak ada ya, Ibu berarti nggak ke sekolah. Saya nggak ke kampus. Kalau Cahaya nanti bisa Enggak. saya ke kampus. Kalau ada yang mau Oh iya, besok simulator, besok saya ke kampus. ya langsung aja saya. Jadi mudah-mudahan aku spesialisnya cepet, amin. Nah nanti janjian. Kayak Oke, Kak. Ruang mana, Kak? belum lihat sih. Saya Nanti di satu-satu soalnya. salah satu ya. Nggak tahu sih belum lihat. Ah, ah. Ini suara. Ya udah itu aja berarti ya mudah-mudahan lancar. Ini kan di record nanti rencananya aku upload di YouTube biasa, YouTube Selinia Melinda masih di YouTube yang sama. Nanti linknya aku kasih ke Cahaya aja ya. Oke. Ya udah malam. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama Bu Ratri pamit ya.